Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana nasib dari Peggy Setiawan yang menanti putusan Hakim Eman Sulaiman Senin besok. Pak Arianto, ini kita masih belum tahu ya apa yang kemudian menjadi putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Tapi tentunya putusan ini akan memberikan efek domino ke belakang juga. Ketika kemudian gugatan dari pihak Peggy Setiawan ini dikabulkan, ini justru menjadi pertanyaan bagaimana nasib juga tersangka-tersangka lain, kemudian yang lain-lain yang sudah menjalani persidangan atau sudah menjalani pidananya. Tapi ketika kemudian ditolak, ini juga ada proses lanjutan P21 yang masih kita nantikan di kejaksaan. Bagaimana Pak Arianto? Ya, ini kan pra-peradilan ini kan hanya bagian kecil daripada satu episode ya, suatu penyidikan yang panjang ini. Nah, sekarang di pra-peradilan, kemudian taruhlah nanti seandainya polisi itu penyidik itu dikalahkan, sorry, permohonan daripada pemohon itu dikabulkan sehingga dinyatakan bahwa ini tidak sah, kan gitu kan. Ini hanya si Peggy ini aja yang dinyatakan tidak sah. Tetapi penyidik selama putusan yang 2016 itu masih ada dan belum dibatalkan oleh PK, itu masih menjadi kewajiban penyidik untuk mencari tersangka yang namanya Peggy itu, Peggy Peron atau siapa. Nah, selama ini padahal penyidik kan sudah mencoba membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah Peggy yang dimasukkan di dalam putusan yang dulu itu ini disebut Peggy Peron itu kan. Dengan keterangan-keterangan yang disampaikan kemarin pada waktu memberikan keterangan di pengadilan di pra-peradilan ini, saya memantaunya begitu gitu. Jadi intinya kalau seandainya ini ya kemudian ini dihentikan itu, oke, silakan kepada Peggy Setiawan ini sementara dihentikan karena tidak cukup bukti untuk itu. Tapi penyidik masih punya kewajiban untuk mencari si Peggy Peron yang dulu dari keputusan yang sudah ingkrah itu sebagai pelakunya, kan gitu. Diteruskan pasti akan cari bukti-bukti lain untuk menentukan bahwa ini Peggy yang dimaksudkan di dalam putusan yang dulu itu gitu. Jadi bukan penyidik itu dendam ya untuk mempidanakan Peggy yang sekarang ini dipaksakan menjadi tersangka, enggak. Karena selama ini penyidik kan melihat bahwa apa yang Peggy Setiawan ini sudah ditelisik itu adalah itu yang dulu dimasukkan di dalam Peggy yang dulu itu, keterangan Dirman misalnya, saya teman kelasnya, nah misalkan kayak gitu, itu kan nggak bisa disangkal kayak gitu. Itu yang dikumpulkan oleh penyidik selama ini. Tapi kalau itu kemudian dianulir oleh hakim bahwa itu bukan kurang cukup bukti, ya nggak apa-apa, silakan aja. Ini batal, tapi nanti pasti akan ada penyidikan lanjut untuk mencari yang mana Peggy Peron yang sesungguhnya itu gitu. Nah, nanti ada dapat lagi, mungkin ya Peggy Setiawan ini lagi masuk lagi jadi tersangka lagi kalau seandainya mendapatkan bukti awal yang cukup untuk menentukan dia sebagai tersangka. Prediksi saya kayak gitu. Jadi ini bukan masalah dendam polisi memaksakan ini menjadi tersangka sehingga orang nggak bersalah kemudian dijadikan terdakwa itu. Penyidik selama ini melakukan penyidikan itu tidak arahnya kepada dendam untuk mencari orang itu untuk dipenjarakan tanpa salah. Tapi berdasarkan dari keterangan yang didapat ya, yang dianggap itu sebagai bukti permulaan yang cukup, itu diteruskanlah penyidikan itu. Karena kalau tidak ya polisi itu berdosa karena berarti dia menyembunyikan sesuatu tersangka dong gitu. Jadi kira-kira